Kita sekarang sedang berada di bundaran Taman Kota Slawi. Ini reportase saya untuk jadi berita di MMI TV. Ini hari Senin tanggal 13 Januari 2025 kisaran jam 10 pagi. Nah, kita mau mendengarkan pendapat dari dua orang tua kita warga Kota Slawi terhadap sejarah dari gerakan Banteng Nasional ini. Ini reportasi langsung yang kemudian akan menjadi informasi, edukasi buat masyarakat luas. Kita lihat bagaimana dialog dan proses berikutnya. Salam sehat, salam sejahtera sedulur. Posisi saya saat ini sedang berada di bundaran Kota Slawi. Sebuah kota tua, kota bersejarah yang ada di Kota Tegal. Nah, salah satu ikon dari Kota Slawi atau Kota Tegal itu adalah teh poci. Tetapi ada banyak sekali yang bisa kita ingin tahu dari sejarah atau masa-masa lalu di kota ini. Di sebelah sana ada masjid besar Kota Slawi. Lalu ini adalah Taman GBN, ya, taman yang mencoba dibangun guna mengingatkan kita akan sejarah. GBN itu adalah Gerakan Banteng Nasional. Jadi sebuah kelompok di era perjuangan, di era ingin menuntut kesatuan dan dalam perbedaan, tetapi tidak merongrong niat untuk merdeka. Nah, di sana itu ada gerakan atau drama dari proses penumpasan DITII yang memang ingin merusak tatanan ketika kemerdekaan sudah diraih. Nanti kita akan ke sana, tetapi kita ingin meminta pendapat dari orang tua, tokoh masyarakat atau warga yang memang sudah tinggal di kota ini dan relatif sudah cukup tahulah sejarah, karena beliau ini pada tahun 76 itu sudah berumur 16 tahun. Nah, ini dua bapak kita bisa tanyain terkait mengenai keberadaan atau sarana publik ini, ya, supaya menjadi informasi dan edukasi bagi kita semua. Ini Pak Umar, ini Pak Amin. Nah, saya mau tanya beliau dengan pertanyaan sederhana. Boleh Pak sedikit memberikan penjelasan mengenai Taman Gerakan Banteng Nasional ini? Apa kira-kira Pak upaya pemerintah daerah dalam mewariskan nilai-nilai perjuangan? Ya, yang saya tahu waktu peresmian ini atau pembangunan ini itu dari Pak Bupati yang lama. Pak Bupati yang lama membuat jalan lingkar juga ini yang di depan, ya, jalan lingkar untuk berputar seperti Simpang 5, tapi ini bukan Simpang 5. Simpang berapa ya? Simpang 3, Simpang 3 atau Simpang 4. Nah, itu di depannya lagi sana seberang ke barat ada masjid besar, Masjid At-Taqwa Kabupaten Tegal. Itu masjid besar. Oke. Dan ini sangat bermanfaat untuk masyarakat, terutama ya kalau pagi atau hari libur, anak-anak untuk diajak ke sini belajar sejarah mungkin ya. Sejarah di sana ada relief, nah itu tentang perjuangan bangsa kita. Saya sendiri juga tidak tahu. Nah, bapak ibu gurunya yang mengantar ke sana untuk menjelaskan. Oke. Nah, kepada Pak Umar, kira-kira kehidupan ekonomi sosial masyarakat bagaimana Pak seiring dengan perkembangan waktu? Kalau dulu di taman ini belum ada orang jualan. Setelah kesini mungkin karena memang penduduk berkembang, cara lapangan kerja kan harus dicari. Satu-satunya jalan itu berdagang. Sekarang ini kan menjadi taman,
taman itu banyak pengunjungnya, sehingga mungkin masyarakat memanfaatkan itu untuk berjualan. Ya. Sedikit banyak mungkin kalau misalnya pemerintah memberikan fasilitas tempat yang pas ya, jadi tidak semrawut asal naruh seperti ini. Tapi terfokus di satu tempat mungkin lebih Baik. asri gitu tamannya. Ya, para pemirsa atau teman-teman yang menonton video ini, memang kehidupan semakin sulit di era yang semakin modern, tetapi pada kenyataannya memang warga masyarakat harus diberikan satu daya dukung supaya mereka bisa mencari nafkah guna menghidupi kebutuhan dan kehidupan keluarga. Pak Umar ini berdagang semampu dan seadanya di taman ini, di sekitar areal Taman GBN ini, dengan jualan seperti ini sedulur, kopi-kopi, tetapi dia memanfaatkan waktu dan tenaga pikirannya untuk mencari rezeki buat kehidupan keluarga. Kalau kepada Pemda ini kota Kabupaten Tegal, ya, kami juga meminta perhatian dan dukungan supaya direlokasi atau diberikan lokasi yang mumpuni, khususnya pada saat ada acara-acara yang bersifat umum, sehingga mereka mendapatkan rezeki. Kalau Pak Amin, apa kira-kira pesannya kepada generasi muda Pak dengan adanya relief atau diodrama ini? Karena kita kan generasi yang sudah mau lewat, dan tentu anak-anak cucu kita harus sedikit banyak memiliki sejarah semangat perjuangan. Monggo Pak. Kesannya yang pertama, dengan adanya monumen, ada relief, ada apa di sini, untuk generasi yang akan datang itu menghargai para pahlawan, harus menghargai para pahlawan yang memperjuangkan bangsa dan negara. Termasuk ide pembuatan ini juga sangat saya salut, sangat berterima kasih. Untuk itu para adik-adik atau generasi yang akan datang harus bisa memanfaatkan fasilitas negara, fasilitas pemerintah ini dengan sebaik-baiknya, dan dijaga jangan sampai ya istilahnya tangan jahit, coret-coret yang bukan pada tempatnya. Itu sangat saya sayangkan. Itu saja sementara itu. Baik, jadi itu pesan moral dan juga pesan supaya generasi muda jangan lupa akan sejarah. Kepada Pak Umar secara khusus, ada permintaan atau apa kepada Pemkab Tegal? Atau ada mungkin usulan? Permintaannya, saya kira pemerintah harus memperhatikan juga pemeliharaannya. Sementara membangunnya memang bagus dibangun, pasang lampu, pasang ini, tapi pemeliharaannya kalau kita lihat sangat kurang. Di mana-mana ada yang bongkar, dipandang kurang enak gitu. Yang pertama aja saat membangun itu kita merasa enak gitu. 2-3 tahun kemudian ya udah kayaknya nggak ada pemeliharaan taman sekarang. Nah, kalau secara khusus terhadap kehidupan ekonomi masyarakat Pak, yang kira-kira mungkin ya tidak punya keahlian, tidak punya apa kira-kira harapan Bapak dari program Pemkab? Saya kira yang penting diberikan tempat untuk misalnya jualan ya jualan, di sana diberikan komplek atau apa namanya, sehingga ada tempat dari luar pun akan kuliner Selawi. Oke. Semacam itu, jadi terpusat gitu. Oke. Kalau mencari apapun di situ yang mungkin punya produknya Selawi, khasnya Selawi ada di situ. Baik. Dari luar kota pun nggak kesasar kemana. Baik, jadi para teman-teman semua dimanapun berada di wilayah Nusantara, ini ada satu berita, ini ada satu pesan moral, dan juga ada satu pesan kepada generasi muda terhadap supaya kita setiap warga negara menjaga persatuan, tetapi pemerintah daerah juga harus berpihak kepada warganya di setiap wilayahnya. Saya berterima kasih kepada Pak Umar, Pak Amin, matur nuwun sangat. Saya pas lagi mampir Pak, tetapi ini nanti. Nah, kira-kira begitu. Jadi salam sejahtera dan sehat selalu Pak, jaga kesehatan.
sambil ngopi, udut-udut, santai. Nanti pulang ngomong cucu, ya. Iya. Tugas negara itu. Ngomong cucu dan jemput cucu. Tugas negara. Ya tugas negara berarti jemput cucu. Iya, jadi cucu. Oke. Ini lagi besok-besoknya. Tapi santai dulu kan, menikmati hidup. Iya. Nanti baru diberikan hak buat ngurusin cucu. Baik Pak, mohon izin matur nuwun sangat. Ya, sehat selalu. Sehat selalu. Ya.